Saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Yang pertama, pengertian himpunan. Himpunan adalah suatu kumpulan dari objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Di sini objeknya jelas yang berbeda ya. Nah, yang dimaksud dengan jelas di sini adalah dapat ditentukan secara pasti apakah termasuk anggota himpunan tersebut atau tidak. Sebagai contoh, misalnya himpunan mahasiswa matematika. Himpunan mahasiswa matematika. Nah, di dalam himpunan mahasiswa matematika ini anggotanya adalah semua mahasiswa matematika ya. Jadi di sini dapat ditentukan dengan jelas mana yang termasuk anggota himpunan tersebut dan mana yang tidak. Yang termasuk anggota ya yang merupakan mahasiswa matematika gitu. Sementara mahasiswa selain matematika tidak bisa ikut dalam himpunan tersebut. Selain yang mahasiswa matematika tidak bisa. Seperti itu contohnya. Jadi dapat ditentukan secara pasti apakah termasuk anggota himpunan tersebut atau tidak. Kemudian di sini ada kata objek-objek. Nah, objek yang termasuk pada himpunan itu disebut dengan anggota, unsur atau elemen dari himpunan tersebut. Gitu. Jadi ada himpunan dan ada anggota. Lalu untuk nama suatu himpunan di dalam matematika ditulis dengan huruf kapital seperti himpunan A, himpunan B, himpunan C dan sebagainya. Kalau huruf kecil, nah ini biasanya untuk anggota suatu himpunan. Kemudian mengenai keanggotaan suatu himpunan. Mengenai keanggotaan suatu himpunan digunakan simbol yang seperti huruf E ini. Ini digunakan untuk menyatakan simbol anggota. Sementara itu, simbol E yang dicoret ini menyatakan bukan anggota. Sebagai contoh, misalnya diberikan himpunan A. Himpunan A itu yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa satu anggota dari himpunan A ditulis 1, terus ini simbol yang mirip E, lalu A. 1 anggota A. Atau bisa juga dibaca sebagai 1 elemen himpunan A. Terus ini 2 elemen A, karena di sini ada 2, lalu ini 3 elemen A. Jelas bahwa di sini 3 termasuk anggota himpunan A. Kemudian 6, bagaimana dengan 6? 6 jelas bukan merupakan anggota A, karena di sini tidak ada angka 6. Kemudian 7 juga seperti itu, 7 juga bukan merupakan anggota A, ditulis 7 bukan elemen A. Seperti ini. Kemudian banyaknya anggota suatu himpunan dilambangkan dengan huruf N, lalu dalam kurung ini himpunannya apa. Kalau himpunannya itu A, maka ditulis dengan N dalam kurung A. Seperti itu. Kemudian untuk penulisan himpunan dituliskan dengan menggunakan kurung kurawal. Kemudian antar anggota ditulis menggunakan tanda koma, dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Seperti misalnya saya punya himpunan 1, angka 1, 2, himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini himpunan ya. Ada tanda kurung kurawal di awal dan di akhir, dan masing-masing anggota dipisahkan dengan tanda koma. Seperti ini. Nah, setelah ini misalnya saya ingin menamakan himpunan ini. Nah, berdasarkan aturan penamaan yang tadi, bahwa penamaan suatu himpunan harus ditulis dengan huruf kapital. Maka ini bisa saya namakan sebagai misalnya ini adalah himpunan P. Nah, begini, dengan menggunakan huruf kapital P. Jadi himpunan saya ini yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini adalah himpunan P. Gini. Lalu kita bisa
mengidentifikasi bahwa 1 anggota B, 2 anggota B, 3 anggota B, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 8 anggota B. Seperti ini. Kemudian bagaimana cara menyatakan suatu himpunan? Untuk menyatakan suatu himpunan bisa menggunakan 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara daftar, cara tabulasi. Bagaimana cara ini? Nah, ini dengan menuliskan atau mendaftar anggota-anggota himpunan tersebut. Sebagai contoh, misalnya P adalah himpunan bilangan bulat yang terletak antara 3 sampai dengan 9. Yang terletak antara 3 sampai dengan 9. Berarti 3 dan 9 tidak ikut. Jadi yang ikut hanya 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini langsung saja didaftar himpunannya. Jadi seperti ini. Kemudian misalnya ada himpunan yang anggotanya hanya 0. Dan himpunan ini diberi nama sebagai himpunan Ki. Ya, ditulis saja anggotanya hanya 1 seperti ini. Jadi, tetap ya, dengan cara mendaftar penulisan himpunan yang anggotanya hanya 1 dengan seperti ini contohnya. Lalu misalnya ada contoh lagi. Jika R merupakan himpunan nama bulan pada kalender Masehi yang diawali dengan huruf F, maka penulisan himpunan R dituliskan seperti ini. R sama dengan kurung kurawal, lalu ini anggotanya hanya ini Februari ini. Sudah, lalu kurung tutup. Nah, kemudian misalnya contoh yang lain lagi, misalnya T adalah himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf M. Maka anggotanya ada Maret dan Mei. Jadi ditulis langsung anggotanya seperti ini. Nah, ini contoh-contoh himpunan PQRT ini contoh himpunan yang anggotanya berhingga. Jadi bisa dituliskan semua. Bagaimana jika suatu himpunan itu memiliki anggota yang tak berhingga? Contohnya seperti himpunan S ini. Misalnya himpunan S ini adalah himpunan semua bilangan asli. Jadi karena S merupakan himpunan semua bilangan asli, jadi diawali dengan 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, untuk penulisan himpunan yang anggotanya tak berhingga bisa dituliskan dengan menambahkan titik di belakangnya, titik 3 ya, ini harusnya. Nah, jadi titik 3 ini maksudnya dan seterusnya, begitu. Jadi ada himpunan yang berhingga dan ada himpunan yang tak berhingga. Ini cara menyatakan suatu himpunan dengan cara yang pertama, cara daftar. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan cara deskripsi dengan kata-kata atau dengan kalimat ya. Contohnya, ini contoh dengan kata-kata atau deskripsi. B adalah himpunan bilangan bulat yang lebih dari 100. Dideskripsikan B itu himpunan apa gitu. Misalnya ini hanya contoh ya, B-nya adalah himpunan bilangan bulat yang lebih dari 100. Ini menggunakan cara deskripsi. Kalau menggunakan cara daftar bagaimana? Nah, B ini bisa ditulis dengan menggunakan cara daftar, yaitu kalau di sini karena B-nya adalah himpunan bilangan bulat yang lebih dari 100, maka langsung saja ditulis B sama dengan 100-nya ikut atau tidak. Di sini bilangan bulat yang lebih dari 100. Berarti 100-nya tidak ikutnya. Langsung berarti 101 karena di sini bilangan bulat. Terus 102, 103 dan seterusnya. Ini adalah penulisan himpunan B yang deskripsinya seperti ini. Nah, kalau seperti ini ditulis dengan menggunakan cara daftar. Ya, cara daftar himpunan B yang di sini adalah
seperti ini. Nah, kalau dengan deskripsi, himpunan B ini bisa dituliskan sebagai ini, gitu. Kemudian kalau yang ini, yang C, yang contoh selanjutnya, himpunan C adalah himpunan bilangan real antara 0 sampai dengan 1. Berarti berapa anggotanya? Banyak sekali ya. Himpunan C tadi, himpunan C adalah himpunan bilangan real yang terletak antara 0 sampai 1. Banyak sekali, ini tidak bisa didaftar ya, karena diurutkan pun tidak bisa itu, karena ini merupakan bilangan real. Anggotanya berapa? Misalnya anggotanya 0,01, ini termasuk. 0,001 termasuk tidak? Ini termasuk. Dan seterusnya, tidak bisa didaftar dengan seperti ini ya. Jadi karena kalau didaftar seperti ini selalu ada anggota himpunan yang terlewat, begitu. Jadi tidak bisa didaftar dengan seperti ini. Kita menggunakan cara deskripsi untuk yang himpunan C ini. Nah, selain ini bisa tidak sih digunakan cara lain? Ya, bisa saja. Himpunan C ini dituliskan dengan menggunakan notasi. Ya, seperti yang tertulis di sini, cara yang ketiga. Oh ya, maaf, ini A, ini B, dan ini C. Ya, cara yang ketiga ini cara notasi ya. Cara menyatakan himpunan yang ketiga adalah dengan cara notasi, yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunan. Ya, kalau saya punya contoh himpunan C adalah himpunan bilangan real antara 0 sampai 1, bagaimana himpunan ini dinyatakan dengan cara notasi? Ya, langsung saja ya, di sini C sama dengan nah, ditulis ya, misalnya X ini anggota C ya. X sedemikian sehingga apa di sini? Himpunan bilangan real. Nah, X bisa ditulis dengan X sedemikian sehingga X bilangan real antara 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1. Bisa ditulis seperti ini. Bisa juga menggunakan notasi yang lain. Notasi yang lain adalah ini, misalnya X sedemikian sehingga, nah di sini dituliskan dulu X ini antara berapa sampai berapa. Antara 0 sampai 1 ya. Jadi ditulis seperti ini. X, lalu ini 1. Lalu ini X-nya anggota bilangan real. Nah, ini simbol R yang seperti ini untuk menyatakan himpunan semua bilangan real. Ditulisnya R seperti ini. Gitu. Nah, karena di sini antara 0 sampai dengan 1, maka 0 dan 1 di sini tidak ikut menjadi anggota C. Jadi jelas ya, himpunan C himpunan C yang deskripsinya seperti ini bisa ditulis menggunakan cara notasi. Bisa ditulis dengan cara notasi sebagai ini. Notasi yang pertama ini boleh, atau notasi yang kedua ini. Ini sama-sama himpunan C. Nah, contoh yang lain, misalnya ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini bisa ditulis sebagai A sama dengan X sedemikian sehingga X anggota bilangan asli. Mengapa bilangan asli? Karena di sini dimulai dari 1, 2, kemudian dilanjutkan langsung 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan asli. Nah, ini ya, simbol tegak ini bukan angka 1 ya, tapi ini dibaca sedemikian sehingga.